Film ini menceritakan kisah seorang pendekar muda yang ingin membalaskan kematian kakak angkatnya dan menyelamatkan putrinya. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan suasana desa, di mana dua orang ayah dan anak sedang membajak sawah. Di sana, seorang pendekar terbangun dari peti mati. Pak Tani yang menyadari kehadiran pendekar itu meminta anaknya untuk pulang dan meminta untuk tak menunggunya. Pendekar itu bernama Ye Liang. Dia datang untuk balas dendam kematian Shen Yiye dari Villa Hutong yang dibunuh oleh 6 orang kepercayaannya, termasuk Pak Tani. Setelah mengetahui niat Ye Liang, Pak Tani pun mengambil senjata andalannya, dan pertarungan pun dimulai. Ternyata Ye Liang adalah pendekar berilmu tinggi, sehingga dengan mudah mengalahkan Pak Tani. Sebelum Pak Tani menghembuskan nafas terakhir, dia sempat melarang Ye Liang untuk pergi karena mereka telah menunggunya. Tapi Ye Liang tetap pergi karena anak Shen Yiye juga menunggunya. Kemudian ditampilkan situasi di Villa Balai Gunung Huichong, di mana beberapa orang sedang membuli seorang anak kecil yang bernama Feng Yan. Tak lama, Ye Liang pun tiba dengan membawa peti mati. Ketika dia masuk, dia dihadang oleh puluhan penjaga yang tak akan membiarkannya masuk, sehingga tak ada jalan lain bagi Ye Liang selain membantai mereka semua. Setelah menghabisi semuanya, Ye Liang lalu menarik petinya masuk ke dalam aula Balai Gunung Huichong. Di sana, Ye Liang melihat anak Shen dibuli oleh kakak angkatnya sendiri yang bernama Long Buran, yang membuatnya sangat marah. Ye Liang meminta Long Buran melepaskan Feng Yan, tapi dia tidak akan melakukannya, karena ternyata Feng Yan menyembunyikan sesuatu yang diinginkannya. Saat itu juga, bawahan Long Buran pun menyerang Ye Liang. Tapi Ye Liang yang berilmu tinggi mudah saja mengalahkan mereka semua. Dan segera Ye Liang menolong Feng Yan lalu melarikan diri. Perintah pengejaran dunia persilatan pun dikeluarkan. Balai Gunung Huichong akan memberikan hadiah ribuan emas bagi yang menangkap Ye Liang dan Shen Feng Yan, hidup atau mati. Dan film Wanted pun baru dimulai. Berita propaganda disebarkan oleh Balai Gunung Huichong dengan menfitnah Ye Liang sebagai penjahat yang keji karena telah membunuh Shen Yiye dan menculik anaknya. Beberapa saat kemudian, salah seorang anak buah Long Buran melaporkan bahwa Ye Liang menuju ke barat yang berarti keluar kota. Tapi karena terlambat melapor, dia pun dieksekusi. Long Buran mendatangi sebuah balai pengobatan terpencil karena yakin Ye Liang akan membawa Feng Yan ke tabib karena terluka. Long Buran langsung menanyakan keberadaan seorang anak perempuan dengan mengaku sebagai ayah anak itu. Awalnya Pak Tabib tutup mulut, tapi setelah diberi sedikit pelicin, dia pun mengatakan seorang perempuan telah membawa anak perempuan ke sana 2 jam yang lalu, dan dia pun dihabisi sebagai ucapan terima kasih. Ye Liang terlihat mendatangi sebuah rumah. Di sana sudah ada seorang wanita yang bernama Ling Xiao sedang bersama Feng Yan. Ye Liang menyadari Long Buran sudah tahu tempat itu. Ling pun memintanya untuk segera pergi, sedangkan dia akan mengulur waktu. Dan benar saja, tak lama Long Buran pun muncul dan langsung menanyakan keberadaan Ye Liang meski dia tahu bahwa Ling hanya mengulur waktu. Long Buran meracuni Ling dan menangkapnya. Ketika Ling akan dieksekusi, tiba-tiba Ye Liang datang menolongnya. Long Buran yang ada di sana memberitahukan bahwa sekarang dia bukan saja menjadi musuhnya, tapi juga akan menjadi musuh pemerintah jika dia melawan aparat. Tapi Ye Liang tidak peduli dan segera menghabisi para aparat yang ingin mengeksekusi Ling. Ye Liang meminta Ling untuk pergi lebih dulu, sedangkan dia akan menghadapi aparat dan anak buah Long Buran. Saat Ling melarikan diri, dia dikejar oleh bawahan Long Buran, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi Ling dikalahkan dan tewas. Feng Yan pun tertangkap, tapi Ye Liang tiba-tiba muncul menolongnya. Meski Ye Liang mengatakan tidak membunuh wanita, tapi karena sangat emosi, dia pun menghabisi wanita itu.
Di balai Gunung Huichong, terlihat Long Buran marah-marah karena gagal menangkap Ye Liang dan bawahannya tewas, sedangkan Ye Liang sudah selesai mengubur Ling. Long Buran yang masih marah lalu menghabisi seorang aparat yang menentangnya. Dia pun mengumumkan sayembara terbaru berupa tambahan hadiah sebesar 10.000 tel emas bagi yang membawa Ye Liang hidup atau mati. Ye Liang tiba di sebuah kedai yang semua orangnya terlihat mencurigakan. Salah seorang pelayan wanita bahkan tidak tahu mengenai teh yang ditanyakan oleh Ye Liang. Sehingga Ye Liang pun tahu bahwa mereka semua adalah pendekar yang sedang mengincar dirinya. Sedangkan pelayan kedai yang asli sudah dihabisi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah mengalahkan semua pendekar, Ye Liang kemudian ditantang bertarung oleh seorang pengemis yang bernama Li dari 10 master. Tapi dia mengincar Ye Liang bukan karena hadiah, tapi untuk balas budi karena ayah Long Buran berjasa padanya. Ye Liang pun terpaksa meladeni sang pengemis. Saat pertarungan sedang berlangsung, Feng Yan muncul dari tempat persembunyiannya. Ye Liang memilih melindunginya, sehingga pendekar Li punya kesempatan mengalahkannya. Tapi dia tidak memanfaatkan situasi tersebut. Apalagi ketika melihat Feng Yan, dia teringat akan putrinya yang telah tiada. Li memutuskan melanjutkan pertarungan setelah Ye Liang menyelamatkan Feng Yan. Pendekar Li kemudian menemui Long Buran. Dia tidak ingin membunuh Ye Liang karena memiliki anak yatim piatu yang harus dia jaga. Dia tidak ingin membalas budi dengan melanggar moralitas dunia persilatan. Tapi dia berjanji akan membalas budi setelah Ye Liang menyelamatkan Feng Yan. Karena mereka akan bertarung kembali. Namun Long Buran sudah tidak peduli dan memilih mengganti Li dengan kakak seperguruan Ye Liang yang bernama Wang Buwei. Wang Buwei membawa sebuah benda peninggalan Putri Li yang membuatnya lengah, sehingga Buwei bisa menusuknya dengan brutal hingga tewas. Long Buran kemudian meminta Buwei untuk membunuh Ye Liang, meski dia sempat berpikir sebentar karena Ye Liang adalah adik seperguruannya. Tapi setelah melihat satu peti emas yang dijanjikan Long Buran jika berhasil, dia pun mantap akan menghabisi Ye Liang. Beberapa saat kemudian, Ye Liang terlihat menemui masternya. Saat dia akan menusuk sang master dengan sigap menangkapnya, karena ternyata dia sudah tahu bahwa Buwei sedang menyamar menjadi Ye Liang. Namun Buwei yang kurang akhlak melemparkan bubuk racun ke sang master, yang membuatnya muntah darah. Buwei kemudian kembali ke tempat Long Buran. Di sana dia menjelaskan bahwa dia telah meracuni masternya dengan racun rahasianya yang akan meningkat setiap harinya, dan akhirnya masternya akan mati. Dan dia akan menyebarkan kabar bahwa masternya terluka, sehingga ketika Ye Liang mengetahuinya, pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Saat itulah, Buwei akan membunuh Feng Yan dan Ye Liang tanpa penghalang. Sementara itu, Feng Yan yang terkena demam tinggi, bermimpi saat ayahnya dihabisi oleh Long Buran dengan keji. Ye Liang pun terpaksa membawa Feng Yan ke kota untuk diobati. Setelah Feng Yang diobati, saat Ye Liang keluar dari balai pengobatan, dia mendengar rumor tentang masternya yang terluka parah. Dia pun segera menuju kediaman masternya. Di sana, dia menemukan tempat itu kosong. Saat dia akan pergi, tiba-tiba masternya muncul dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Ye Liang membahas rumor yang dia dengar, tapi masternya sudah tahu semua hal itu. Dia juga tahu bahwa sekarang kakak seperguruannya, yaitu Buwei, juga sedang mengincarnya. Melihat Ye Liang terlihat kebingungan, sang master pun meminta Ye Liang untuk memasak dan meminta Feng Yang menemaninya. Tapi Feng Yan menolak dan lebih memilih bersama Ye Liang. Saat masakan dihidangkan, sang master mengelus kepala Feng Yan yang membuat Feng Yan kaget. Saat itu juga, Ye Liang mulai curiga dengan masternya yang mengetahui kedatangannya seperti sedang menunggunya. Ditambah lagi perilaku sang master yang tidak seperti biasanya. Karena penyamarannya sudah terbongkar, akhirnya terjadilah pertarungan antara Buwei dan Ye Liang di meja makan.
Pertarungan berlanjut dengan Ye Liang yang menghunus pedang legendaris pemberian masternya. Tapi saat dia akan menghabisi Bu Wei, tiba-tiba dia sempoyongan yang membuatnya terkena pukulan Bu Wei. Ternyata Bu Wei telah meracuni Ye Liang saat dia mengelus kepala Feng Yan. Bu Wei lalu menusuk tangan Ye Liang yang membuatnya kesakitan. Feng Yan pun berusaha membantu Ye Liang dengan menggigit Bu Wei, sehingga Ye Liang punya kesempatan menyerang Bu Wei, kemudian melarikan diri. Namun saat mereka berada di atas tebing, Bu Wei berhasil menemukannya. Bu Wei yang licik menawarkan agar Ye Liang menyerahkan pedangnya dan dia akan mengatakan kepada Long Buran bahwa mereka sudah mati. Feng Yan sempat melarang Ye Liang untuk menyerahkannya, tapi karena tidak punya pilihan, Ye Liang pun menyerahkan pedangnya. Setelah menerima pedang, Bu Wei yang sejak awal ingin membunuh Ye Liang segera melemparkan sebuah senjata ke arah Ye Liang yang membuat Ye Liang dan Feng Yan terjatuh dari atas tebing. Keesokan harinya, Bu Wei menemui Long Buran dan mengatakan Ye Liang dan Feng Yan telah terjatuh dari tebing dan mati, dengan membawa pedang Ye Liang sebagai buktinya. Bu Wei terlihat begitu percaya diri karena telah berhasil melaksanakan tugasnya, tapi dia kaget ketika Long Buran meminta daftar nama karena dia tidak tahu soal itu. Melihat Bu Wei yang kebingungan, Long Buran pun mengajaknya untuk makan dan minum arak bersama sebagai ucapan terima kasih. Bu Wei yang waspada tidak langsung meminum arak yang diberikan oleh Long Buran, tapi setelah Long Buran meminumnya lebih dulu, dia pun ikut minum. Saat akan makan, dia teringat akan hadiah yang dijanjikan. Long Buran pun memperlihatkannya yang membuatnya senang. Tapi saat dia lanjut minum lagi, dia tiba-tiba mimisan. Karena ternyata Long Buran telah memberi racun pada araknya. Sedangkan penawarnya ada pada makanannya. Karena dia tidak makan, sehingga membuatnya keracunan dan tewas. Sementara itu, diperlihatkan Ye Liang dan Feng Yan yang ternyata masih hidup karena telah diselamatkan oleh masternya. Masternya mengabarkan bahwa Bu Wei telah dibunuh oleh Long Buran. Sedangkan Feng Yan yang mulai mempercayai Ye Liang memberikan daftar nama pejabat perdagangan yang menjadi pemicu pertikaian antara Long Buran dan Shen Yie. Karena Shen akan melaporkannya ke pemerintah. Shen tahu Long Buran telah bekerja sama dengan orang luar untuk mengambil kekayaan negara. Ye Liang memutuskan menyelesaikan pekerjaan Shen yang belum selesai. Tapi dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin bisa menghadapi Long Buran. Sang master pun kembali melatih Ye Liang agar bisa bertahan dengan kondisi tubuh yang masih terdapat sisa-sisa racun. Beberapa hari kemudian, Ye Liang pun siap menghadapi Long Buran. Setelah meminta restu masternya, dia pun berangkat meninggalkan Feng Yan yang menangisi kepergiannya. Keesokan harinya, Long Buran didatangi pejabat negara yang merupakan pendukungnya. Sang pejabat mengetahui bahwa Long Buran telah kehilangan daftar nama pejabat perdagangan, tapi Long Buran meyakinkan bahwa dia telah membunuh Ye Liang dan Feng Yan. Sang pejabat pun percaya. Tapi jika suatu hari nanti tersebar, dia tidak akan melindungi Long Buran lagi. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba salah satu petugas melaporkan kedatangan Ye Liang yang membawa daftar nama, yang membuat sang pejabat panik. Tapi Long Buran memohon agar diberi waktu untuk membereskan masalah itu, dan meminta sang pejabat untuk menikmati teh hijau terbaik yang membuat sang pejabat naik pitam karena tidak langsung disajikan dari tadi. Ketika Long Buran pergi, sang pejabat meminta bawahannya untuk mengikutinya karena mulai tidak percaya kepada Long Buran. Tak berselang lama, Long Buran pun menemui Ye Liang dan meminta bukti daftar nama yang dipegang Ye Liang. Tapi Ye Liang memutuskan akan menyerahkannya kepada petugas pemerintah. Tapi saat petugas itu akan mengambilnya, tiba-tiba Long Buran membunuhnya karena tidak ingin daftar itu jatuh ke tangan pemerintah. Sehingga tak ada jalan lain lagi selain pertarungan. Namun, Ye Liang kewalahan menghadapi Long Buran yang tidak mempan dibacok. Bahkan, ketika Ye Liang mendapatkan kembali pedangnya, tetap saja dia tidak mampu mengalahkan Long Buran karena memiliki tubuh besi. Saat Ye Liang mulai terpojok, dia teringat ajaran masternya tentang kelemahan teknik tubuh besi Long Buran, yaitu membiarkannya terus menyerang sampai dia merasa bisa menang. Saat itulah pertahanannya akan terbuka. Dan benar saja saat Long Buran yakin bisa menghabisi Ye Liang, dia tidak memperhatikan tangan kiri Ye Liang yang segera menusuk lehernya dan mengisi peti mati yang sudah disiapkan Ye Liang. Di tempat lain, sang pejabat juga telah tewas karena meminum teh yang diberikan Long Buran.
Terlihat petugas yang panik segera memerintahkan rekannya untuk melaporkan hal tersebut. Ye Liang pun meninggalkan tempat itu dan segera kembali ke kediaman masternya. Di sana dia menemukan masternya juga sudah tewas karena racun buwei yang menggerogoti tubuhnya. Setelah menguburkan masternya, Ye Liang dan Feng Yan memutuskan membalas budi pendekar Li dengan mencari putrinya, dan film pun habis.